Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat agung. Tamu yang kedatangannya selalu diidam-idamkan oleh orang-orang yang beriman, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau tiba bulan suci Ramadan, beliau berkata, atakum Ramadan, atakum Ramadan wa huwa syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antara hal yang menunjukkan berkahnya bulan suci Ramadan, sebagaimana yang beliau sebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Maknanya, pada bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal ibadah yang itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali Allah syariatkan ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Seperti syariat puasa sebulan penuh selama 30 hari secara berturut-turut, itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Qiyamul lail, salat tarawih, i'tikaf di 10 hari terakhir, zakatul fitr, dan ibadah-ibadah yang lain yang Allah hanya syariatkan di bulan Ramadan saja. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ditambah lagi, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang itu hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad saja,
yang malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan, dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Artinya siapa saja yang beribadah di malam tersebut, maka sama saja dia beribadah 83 tahun. Subhanallah, suatu keutamaan yang Allah tidak berikan kepada umat-umat terdahulu, yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad saja. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu di antara persiapan yang sangat penting untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, yaitu berbekal diri dengan ilmu. Berbekal dengan ilmu. Naam, karena ilmu merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berlandaskan niat yang baik, tetapi di sana ada syarat yang lain yang penting, yaitu mutabaah, mengikuti tata cara ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa mengetahui bagaimana salatnya Rasulullah, bagaimana puasanya beliau, bagaimana tarawihnya beliau, kecuali harus belajar, harus mempelajari hadis-hadisnya. Inilah yang diwasiatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan sebelum beramal. Kenapa? Karena orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka tidak ada bedanya dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yang mana mereka beragama tidak didasari dengan ilmu. Ya Allah katakan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau benci, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Karena memang ibadah yang didasari hanya semangat saja, yang didasari hanya dengan niat yang baik saja, tanpa didasari dengan ilmu, maka yang ada itu bukan kebaikan. Yang ada hanyalah kerusakan. Sebagaimana dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man abidallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakannya itu lebih banyak dari kebaikannya. Nah, maka jangan sampai ibadah Ramadan yang mulia ini terkotori dengan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan bid'ah, yang itu bisa menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima, bahkan bisa menggugurkan amal ibadah yang telah kita lakukan. Seperti contoh misalnya, banyak kita dapati menjelang bulan suci Ramadan, sebagian masyarakat kita melakukan tradisi, yaitu sangat bertentangan dengan syariat, dengan istilah nyekar, melakukan ziaratul kubur, mengkhususkan ziaratul kubur hanya menjelang Ramadan saja, padahal hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita tidak diampuni. Nabi sudah memperingatkan jauh-jauh hari. Beliau mengatakan, sakula abdun dakhala alaihi Ramadan wa kharaja minhu falam yughfar lahu.
Celakalah bagi seseorang yang dia memasuki bulan suci Ramadan, kemudian keluar darinya, tetapi dosa-dosanya itu tidak diampuni. Inilah orang yang merugi. Celakalah bagi mereka yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, sebagaimana Rasulullah mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Mereka itulah yang berpuasa, yang sholat tarawih tanpa didasari dengan ilmu. Celaka lagi ada orang yang sholat tarawih tetapi bukan dia mendapatkan ampunan, bukan mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk, tetapi dia dituduh sebagai pencuri. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku fi sholati. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Dia pulang sholat tarawih tetapi tidak mendapatkan pahala. Yang dia dapatkan dosa mencuri. Yaitu bagi mereka yang sholat tarawih hanya mencari yang lebih cepat, tidak memperhatikan tumaknina, tidak memperhatikan rukun-rukun sholat dan yang lainnya. Itulah sejahat-jahatnya pencuri. Maka berangkat dari sini, insya Allah pada bagian yang pertama ini, sesi yang pertama ini, kita akan memfokuskan pembahasan tentang sifat puasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiqhus siyam, fikih tentang puasa. Mulai dari dalil diwajibkannya puasa, hikmah di balik ibadah puasa, orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, artinya boleh baginya untuk berbuka, pembatal-pembatal puasa, dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Juga kita akan bahas tentang adab sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. 6. Puasa adalah salah satu ibadah yang paling dominan di bulan suci Ramadan, yang mana kita diperintahkan untuk melaksanakannya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan kepada kita tentang agungnya ibadah puasa, yang ternyata puasa ini juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Menunjukkan bahwasanya puasa itu tidak hanya ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad saja, tetapi juga ditujukan kepada umat-umat terdahulu. Kenapa jamaah sekalian? Karena di balik ibadah puasa terdapat hikmah, terdapat kebaikan-kebaikan, terdapat keutamaan yang sangat banyak. Di antara hikmah puasa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti', beliau menyebutkan hikmah-hikmah puasa. Karena orang yang beriman berusaha untuk meyakini, mengimani apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Setiap apa yang disyariatkan pasti ada kebaikan-kebaikannya.
Di antara hikmah puasa adalah untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar. Puasa menumbuhkan sifat sabar. Bahkan di dalam puasa menumbuhkan kesabaran dalam 3 hal. Sabar dalam melakukan ketaatan, yaitu di mana kita bersabar di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, di mana ketika kita berpuasa kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan berupa kelezatan syahwat, kelezatan makanan dan yang lainnya. Kita harus tinggalkan itu dan kita harus jalani dengan kesabaran. Sabar dalam menerima takdir. Ya, puasa itu mengajarkan agar kita bersabar di dalam menerima takdir yang Allah tetapkan, karena sudah menjadi sunnatullah bahwa orang yang puasa pasti lapar, pasti haus, pasti lemes, maka dia harus hadapi itu dengan kesabaran. Juga di antara hikmah puasa bahwasanya puasa di antara solusi untuk meredam syahwat. Ketika seseorang memiliki syahwat yang sedang memuncak atau menggebu-gebu, maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menikah. Tapi ada kalanya seseorang tidak mampu untuk menikah, belum punya ma'isyah, masih belajar, maka solusinya adalah dengan apa? Berpuasa. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati fa alaihi bisyam fa inna lahu wija. Wahai para pemuda, jika kalian memiliki kemampuan, maka segeralah untuk menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah tetapi syahwatnya menggebu-gebu, maka apa kata Nabi? Fa'alaihi bisyam, hendaklah dia berpuasa, karena itu sebagai tameng bagi dia untuk meredam syahwatnya. Bagaimana kalau dia sudah berpuasa tetapi syahwatnya masih menggebu-gebu? Berarti jangan salahkan puasanya. Barangkali dia tidak menjaga matanya, tidak menjaga telinganya. Karena percuma ibadah yang kita lakukan tetapi maksiat jalan terus. Hakikat ibadah yang benar, hakikat ibadah yang mendatangkan kebaikan adalah ibadah yang menghalangi kita dari berbuat maksiat. Makanya Allah katakan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Makanya percuma dia puasa tetapi matanya tidak dia jaga. Iya. Juga di antara hikmah puasa jamaah sekalian, puasa melatih diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih diri kita agar kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena biasanya seorang hamba akan menyadari besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika dia tidak mendapatkan nikmat tersebut. Iya. Itulah manusia kebanyakan. Makanya Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Dia baru bersyukur ketika dia tidak mendapatkan nikmat tersebut. Orang itu jamaah sekalian baru bisa merasakan nikmat sehat tatkala dia sakit. Ya. Kalau kita menjenguk orang yang sakit, orang yang sedang stroke,
atau mungkin matanya buta, pasti dia menginginkan kesehatan. Dia berharap agar segera disembuhkan, agar bisa bergerak lagi, agar bisa melihat, agar bisa mendengar. Nah, demikian pula puasa ini mengajarkan, melatih diri kita untuk mensyukuri yang namanya nikmat makanan, yang namanya nikmat kenyang. Kadang kita makan setiap hari selalu mengeluh, makan kok gini-gini aja, ya. Makanya ketika dia berpuasa, dia baru menyadari betapa besarnya nikmat makanan tersebut. Juga puasa ini mengingatkan kepada kita tentang pedihnya azab neraka. Nah, karena ketahuilah jamaah sekalian, di antara siksaan yang paling pedih yang dialami oleh penduduk neraka adalah lapar. Siksa yang paling pedih dialami oleh penduduk neraka diantaranya adalah mereka kehausan. Kenapa? Ketika mereka kelaparan, mereka diberi makanan berupa apa? Pohon zakum. Ketika mereka kehausan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna a'tadna lil-zalimina nara ahata bihim suradikuha wa iyastagisu yugosu bima'in kal muhl yashil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Tatkala penduduk neraka kehausan, membutuhkan air, mereka diberi minum dengan air yang mendidih seperti besi yang dilelehkan. Itulah seburuk-buruknya minuman, sehingga ketika dia minum bukan menghilangkan rasa dahaga, bukan menghilangkan rasa haus, tetapi semakin menjadi-jadi, merusak wajah dan tubuh mereka. Ketika tubuh mereka hancur, kulit mereka hangus, daging mereka rusak, apa kata Allah? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Tatkala kulit mereka hangus, hancur, maka Allah ganti kulitnya menjadi baru. Liyadzukul azab, agar mereka merasakan azab. Jadi ini diantara hikmah di balik syariat apa? Puasa. Dan puasa Ramadan ini jamaah sekalian adalah puasa yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya puasa Ramadan bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Maka ini merupakan solusi bagaimana agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, dia akan terus berusaha bagaimana agar dosa-dosanya itu diampuni, dengan cara dia bertaubat dengan taubat nasuha dan berlomba-lomba melakukan amalan yang itu keutamaannya menghapus dosa. Di antaranya apa ini? Puasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah dan mengharapkan pahala darinya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Demikian pula nanti pada hari kiamat, dia akan memiliki bau mulut yang sangat wangi, bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi, minyak misik, yaitu minyak yang paling wangi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khalufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Juga dia akan dipersilahkan melalui pintu khusus yang tidak akan dilewati oleh selainnya. Pintu tersebut bernama pintu apa? Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban
yuqalu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu, nama pintunya itu adalah Ar-Rayyan, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa dan tidak dimasuki oleh selainnya. Yuqal, dikatakan kepadanya, ainas shaimun, ainas shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa, di mana orang-orang yang berpuasa. Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairahum, maka mereka pun berdiri dan memasuki surga melalui pintu tersebut sebagai bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak keutamaan puasa lainnya yang ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa adalah ibadah yang sangat penting. Bahkan Nabi menjadikan puasa itu termasuk rukun Islam. Kalau dikatakan rukun Islam, rukun adalah sesuatu yang harus ada. Rukun sholat, rukun haji, tanpa adanya rukun berarti ibadah tersebut tidak sah. Nah, demikian pula puasa ini dikatakan rukun Islam. Maka siapa saja yang mengingkari kewajiban puasa, dia mengatakan Islam itu cukup kita menjadi orang yang baik. Muslim itu yang penting mah jujur, yang penting amanah, tidak suka berbohong. Percuma dia sholat, dia puasa, tapi suka berbohong. Ya, maka orang yang beranggapan seperti ini mengingkari salah satu dari rukun Islam, dihukumi apa jemaah? Kafir. Mengingkari salah satu dari rukun Islam dianggap kafir, mukhrijun anil millah. Lihatlah bagaimana peran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika beliau dipilih menjadi khalifah. Beliau tidak banyak memperluas wilayah Islam, tetapi beliau fokus memerangi orang-orang yang mengingkari rukun Islam. Di antaranya memerangi orang yang enggan membayar zakat. Iya. Dan kalau dia mengimani bahwasanya puasa itu wajib, puasa itu rukun Islam, tapi dia nggak mau puasa, mungkin malas, mungkin dia ya ogah-ogahan, maka orang seperti ini dia tidak keluar dari Islam, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair, di antara dosa besar yaitu meninggalkan puasa, jebol di siang hari bulan suci Ramadan, dan meninggalkan qada Ramadan. Maka siapa saja yang melakukan 3 poin ini, tidak berpuasa, kemudian jebol di siang hari bulan suci Ramadan, kemudian yang ketiga dia tidak mengkodok puasanya, misalnya dia haid yang seharusnya dia kodok tapi dia tunda-tunda sampai Ramadan berikutnya, maka hati-hati jamaah sekalian. Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat keras, di mana mereka yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, mereka mendapatkan azab secara khusus, siksaan tersendiri. Sebagaimana Rasulullah bercerita ketika beliau bermimpi, beliau didatangi oleh 2 orang, yang 2 orang ini adalah malaikat, mengajak Nabi ke suatu tempat, dan ternyata Nabi mendapati biqaumin mu'allikina bi araqi bihim musyaqqatan asdaquhum tasilu asdaquhum damma. Nabi diperlihatkan ada suatu kaum yang mereka sedang digantung, kepala mereka ada di bawah, kaki mereka ada di atas. Bukan hanya itu, mulut mereka robek
mengeluarkan darah yang sangat banyak, seakan-akan ada benturan keras ke arah mulutnya. Dan Nabi bertanya, "Man haula?" Siapakah mereka? Kemudian dijawab oleh kedua malaikat tersebut, "Haula illadzina yuftiruna qabla an tahillati saumihim." Mereka itulah yang berbuka sebelum waktunya. Jadi itu jenis siksaan bagi orang yang meninggalkan puasa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, memberikan rukhsah kepada beberapa orang untuk boleh tidak puasa dan boleh berbuka di siang hari bulan suci Ramadan. Inilah yang disebut dengan golongan-golongan yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang banyak memberikan kemudahan. Selain syariat Islam mudah, ternyata Allah juga memberikan kemudahan lagi bagi yang tidak mampu untuk melakukannya. Inna dina yusrun. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Makanya Rasulullah juga mengatakan, yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kemudahan, janganlah engkau mempersulit. Puasa yang kita lakukan jamaah sekalian dari subuh sampai maghrib mudah. Itu mudah jamaah sekalian. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang mereka itu berpuasa sampai berhari-hari, yang diistilahkan dengan puasa apa? Al-wisal, puasa yang bersambung. Dan ternyata Allah berikan kemudahan lagi tatkala kita tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Kepada siapa mereka? Yang pertama di antara golongan yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa adalah musafir. Naam, musafir yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh. Ini dikatakan musafir. Lalu batasannya seperti apa orang itu dikatakan safar? Apakah seseorang dikatakan musafir ketika dia berangkat rumahnya di Gading Serpong, kemudian misalnya ke Tanah Abang? Musafir jamaah sekalian? Tidak. Kalau dia berangkat dari Tangerang, ya misalnya ke Bekasi, apa yang dikatakan safar? Tidak juga. Maka di sini para ulama memberikan batasan. Memang terjadi perbedaan pendapat sampai ada 20 pendapat. Namun pendapat yang mendekati kebenaran, ya, ada dua. Yang pertama pendapatnya jumhur ulama, yaitu jika dia telah menempuh perjalanan 85 km. Iya. Jika dia telah menempuh perjalanan dari kampung halamannya ke suatu tempat yang jaraknya itu 85 km, maka baru dia dikatakan apa? Musafir. Ingat, jarak tempat tinggal dia dan tempat yang dia mau tuju, ya, tempat yang mau dia datangi. Bukan dia ngiterin Tangerang, mungkin Gojek gitu ya, 85 kilo, berarti boleh batal puasa begitu. Tidak, ya, ini hitungannya adalah jarak. Ada pula yang mengatakan tidak ada batasannya, kembali kepada uruf. Jika memang suatu tempat mengatakan, suatu kaum mengatakan pergi ke suatu tempat tersebut dikatakan safar, maka safar. Tapi ini terkadang kita berselisih pendapat.
Ada yang bilang safar, ada yang bilang tidak. Maka lebih amannya kita mengikuti jarak, yaitu berapa tadi? 85 km. Iya. Maka dari sini jamaah sekalian, seorang musafir ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika dengan puasanya itu memberatkan dia. Dia sedang safar, lemes, dia merasa berat, bahkan khawatir membahayakan dirinya. Lagi bawa mobil gitu ya, karena saking laparnya pindah jalur. Artinya dia nggak kuat. Maka orang seperti ini haram baginya berpuasa. Haram baginya memaksakan untuk berpuasa. Ya. Kenapa? Karena pernah Rasulullah safar bersama para sahabat. Mereka mengalami kehausan yang sangat luar biasa. Maka Nabi pun berbuka. Ada beberapa sahabat yang tidak berbuka. Apa kata Nabi SAW? Ulaikal usat. Ulaikal usat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan, yaitu berpuasa ketika safar. Yang ini apabila puasanya itu memberatkan dia. Kalau tidak memberatkan, bagaimana? Artinya dia safar, puasa nggak puasa sama aja. Misalnya dia berangkat safar ke Surabaya pagi-pagi habis makan sahur, naik pesawat berangkat jam 6 sampai Surabaya misalnya jam 7. Enggak ada rasa lapar, biasa aja. Pertanyaannya, boleh nggak dia berbuka jamaah sekalian? Iya, maka di sini perlu kita perhatikan. Ada dua permasalahan. Bolehkah dia berpuasa? Apa bolehkah dia berbuka? Yang kedua, mana yang lebih utama bagi dia? Kalau pertanyaannya, bolehkah bagi dia berbuka? Jawabannya, boleh. Karena saat itu dia sudah mendapatkan uzur, sudah mendapatkan rukhsah, sudah mendapatkan sebab dibolehkannya berbuka, yaitu apa? Safar. Inilah yang kita jadikan ilat hukum, sebagaimana Allah katakan, wa man kana minkum maridun aw ala safar. Kenapa ini saya tegaskan jamaah sekalian? Karena banyak orang yang meninggalkan rukhsah safar beralasan saya nggak capek kok. Ketika ditanya, ketika dia safar, kenapa kamu nggak jamak qashar? Kok lebih memilih sempurna sholatnya? Orang nggak capek kok. Maka ini ilat yang tidak dibenarkan. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan perjalanan, statusnya adalah musafir, maka kita berhak mendapatkan rukhsah safar. Di antaranya boleh kita jamak, qashar, bahkan itu yang lebih utama. Karena yang namanya rukhsah itu adalah hadiah. Yang namanya hadiah lebih baik kita terima. Shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Ya, itu adalah pemberian dari Allah, hadiah dari Allah, maka terimalah hadiah tersebut. Nah, jadi boleh baginya untuk berbuka jamaah sekalian. Bahkan boleh juga ketika dia berwudu hanya mengusap sepatunya saja, tidak membasuh kakinya. Bahkan dia mendapatkan rukhsah untuk tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib kecuali qobliyah subuh. Ya, jadi ini ilatnya. Boleh bagi dia untuk berbuka. Tapi tentunya kalau dia ingin berbuka, jangan di tempat umum. Jangan sampai terlihat ya oleh orang lain, karena khawatir yang lainnya itu pada puasa. Tetapi kalau pertanyaannya, manakah yang paling utama? Maka yang paling utama adalah dia tetap berpuasa. Kenapa? Karena hal itu lebih cepat melepaskan diri dari tanggungan. Dan juga Rasulullah SAW, beliau pernah safar dan beliau tetap mengerjakan puasa. Ya. Jadi intinya ini golongan yang boleh untuk berbuka puasa adalah siapa?
musafir. Kalau ada yang bertanya, sejak kapan, mulai kapan musafir itu boleh berbuka? Apakah sejak di malam hari dia niat, besok saya mau safar, gak usah puasa aja? Atau dia baru boleh berbuka kalau dia sudah sampai di tempat tujuan? Misalnya dia mau ke Bandung, apakah dia boleh berbuka kalau sudah sampai di Bandung? Maka yang benar, orang itu boleh berbuka ketika mau safar, ketika dia sudah meninggalkan kampung halamannya. Misal dia berangkat dari Gading Serpong, ya, kemudian dia masuk tol Kebonanas, di rest area Karangtengah dia mampir dulu. Dia mau ke Bandung tentunya ya, bukan ke Tanah Abang. Dia mau ke Bandung, kemudian dia berbuka di rest area Karangtengah. Boleh nggak? Boleh. Yang penting tujuannya mau safar. Ya, sebagaimana disebutkan dari Anas bin Malik, ya, Muhammad bin Ka'ab dia berkata, "Ataitu Anas bin Malik fi Ramadan wa huwa yuridu safar wa qad rahilat lahu rahilatuhu wa labisa siyaba safar." Aku pernah mendatangi Anas bin Malik di bulan suci Ramadan, dan saat itu dia hendak safar, bahkan sudah naik di hewan tunggangannya, sudah menaiki kendaraannya, dan sudah memakai pakaian safar. Apa kata Anas bin Malik? Fada'a bito'amin, dia meminta untuk diambilkan makanan. Fa'akal, dan dia pun makan. Maka Muhammad bin Ka'ab mengatakan, kenapa engkau lakukan seperti ini? Dia menjawab, sunnah. Ini adalah yang sunnah. Nah, yang kedua, di antara orang yang diberikan keringanan, ya, untuk boleh tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Nah, orang yang sakit tentu sakitnya ini adalah sakit yang memberatkan dia untuk berpuasa. Sakit yang parah, seperti misalnya dia punya penyakit MAH, punya asam lambung, sehingga dia nggak kuat untuk berpuasa, maka dia termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dia safar, maka boleh baginya berbuka dan mengganti di kemudian hari. Dan tentunya orang yang sakit ini ada dua macam jamaah sekalian. Yang pertama, yang sakitnya itu menahun. Yang kedua, sakitnya tidak menahun. Orang yang sakit menahun artinya yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sakitnya itu udah parah, seperti misalnya dia punya penyakit stroke, kanker, diabetes, ataupun yang lainnya yang dia tidak memungkinkan untuk berpuasa. Bahkan dokter bilang harus minum obat terus tanpa henti. Maka orang yang seperti ini tidak wajib berpuasa. Wajib qada atau tidak? Tidak wajib qada, karena dia menahun sakitnya, tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, tetapi orang seperti ini wajib untuk membayar fidyah. Catat, berarti di antara orang yang wajib bayar fidyah adalah orang yang sakit menahun, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Keadaan yang kedua yaitu orang yang sakit tidak terus menerus. Maka orang yang sakit misalnya mahnya kambuh, asam lambungnya kambuh, perutnya sakit sehingga dia mau pingsan, maka jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Allah katakan, wala taqtulu auladakum, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian binasakan diri kalian. Artinya dia boleh berbuka, tetapi dia wajib untuk menggantinya di kemudian hari, yang diistilahkan dengan al-qadha. Paham jemaah sekalian? Jadi ini yang kedua, orang yang tidak wajib puasa adalah orang yang sakit. Dan yang wajib fidyah yang pertama adalah orang yang sakit apa? Menahun. Yang ketiga, di antara orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa adalah wanita yang sedang mengalami haid dan nifas.
Iya. Wanita yang sedang haid maka haram baginya berpuasa. Wanita yang sedang berpuasa kemudian mengalami haid maka batal puasanya. Dia boleh makan tetapi dia wajib untuk mengganti di kemudian hari. Bagaimana kalau haidnya itu terjadi 5 menit sebelum azan maghrib? Batal nggak puasanya? Batal. Musibah bukan jemaah? Bukan ya. Nyesek sih iya. Nah, artinya batal puasanya jamaah sekalian. Dan jangan dia ngucapin astagfirullahaladzim. Tidak ya, ini ketentuan. Ya, dan dia tidak boleh pura-pura nggak tahu. Ah, itu mah cuma air kencing kali yang keluar. Tidak, kalau sudah haid maka dia batal dan wajib untuk menggantinya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, walau kana haiduha qabla al-maghribi bilahdah fa inna siyamaha yafsud. Walaupun dia haid sebelum maghrib 5 menit 10 menit maka puasanya itu batal dan dia wajib untuk mengkodoknya. Demikian pula kalau dia memasuki waktu subuh dalam keadaan haid, kemudian misalnya jam 6 jam 7 haidnya terhenti, sudah keluar yang namanya al-qasas al-bayda, lendir putih, yang itu menandakan dia sudah suci, maka dia tetap tidak boleh berpuasa. Kemudian juga di antara orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa adalah wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui. Baik dia khawatir terhadap janin atau bayinya, atau memang dia sendiri enggak kuat, maka boleh baginya untuk berbuka. Baik hamilnya itu hamil muda atau hamil tua, boleh untuk berbuka. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah dia wajib qada atau fidyah? Ini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib qada saja. Ada yang mengatakan wajib fidyah saja. Ada pula yang mengatakan wajib qada dan wajib fidyah. Tetapi saya pribadi lebih condong kepada pendapat wanita yang sedang hamil atau menyusui maka baginya cukup fidyah saja. Kenapa? Karena biasanya orang yang hamil dan menyusui itu berlanjut. Bahkan saya pernah mendapati ada seorang ibu dia nggak puasa 10 tahun. Kok bisa? Bisa. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil lagi, tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil lagi. Subur banget tuh istri ya. Ada yang seperti itu jamaah sekalian. Ya. Maka bagaimana dia mau puasa? Bagaimana dia mau qada? Khawatir anaknya kekurangan gizi, ya, maka cukup baginya fidyah. Ini berarti poin yang kedua, yang wajib bayar fidyah siapa? Wanita yang sedang hamil atau menyusui. Dan dalil ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas dan juga asar dari Nafi' dari sahabat Ibnu Umar, kanat bintu libni Umar tahta rajulin min Quraisy wa kanat hamila fa asabaha atasun fi Ramadan fa amaraha Ibnu Umar an tuftira wa tut'ima fi kulli yaumin miskina. Adalah ini ada permintaan mobil KRV B1338 NJC RAS A1262 YM, minta tolong untuk digeser. Ada mobil lain yang mau keluar. Iya, yang merasa punya RAS dan KRV tolong untuk digeser. Afwan. Nah, jadi ini Ibnu Umar punya putri yang mana dia sedang hamil. Kemudian Ibnu Umar menyuruhnya ya untuk memberikan fidyah. Iya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang tidak memiliki akal sehat. Ghairu akil.
Imma dia adalah orang gila, atau orang stres, atau orang idiot, atau yang semisal. Yang penting dia gak punya akal sehat. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu harus didahului dengan niat. Makanya diantara rukun puasa adalah apa? Niat. Dan niat ini tidak akan tergambar bagi orang yang hilang akal. Makanya orang yang hilang akal tidak wajib berpuasa. Juga termasuk orang gila yang tidak wajib puasa, yaitu seorang yang sudah menderita penyakit pikun. Penyakit pikun ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya. Maka orang ini wajib puasa atau tidak? Tidak. Wajib qada. Bagaimana mau qada orang pikun? Ya. Apakah dia wajib fidyah? Tidak juga. Makanya kakek nenek yang sudah tua, iya, kakek nenek namanya kakek itu sudah tua ya. Kakek nenek ada 3 jamaah sekalian. Yang pertama, lahu aklun wa quwwah. Ini yang pertama. Dia memiliki akal sehat dan badannya juga masih kuat. Masih rajin ke sawah, masih kuat nyangkul, walaupun umurnya sudah 80 tahun dan masih ngeh. Ini cucunya, ini mantunya, dikasih duit diambil. Maka orang seperti ini wajib baginya apa jemaah? Puasa. Wajib puasa. Dia kuat badannya, sehat, dan akalnya masih sehat. Yang kedua, lahu aklun wala quwwah. Ada orang yang sudah tua, akalnya masih sehat. Ya, kalau cerita nyambung, kalau komunikasi nyambung. Walaupun dia sudah sangat tua, misalnya lahir sebelum Indonesia merdeka. Kadang kan ada tuh orang yang sudah tua kalau cerita, ya, ketika dia masih muda begitu ya, tapi badannya udah lemes. Maka wajib baginya apa? Al-it'am, wajib membayar fidyah. Karena nggak mungkin dia qada. Ada lagi yang ketiga, lahu quwwah wa laysa lahu aqlun. Badannya masih sehat, tapi sudah pikun. Sudah nggak kenal ini cucunya, ini mantunya. Ya, kadang diajak ngomong nggak nyambung, kadang dia sholat zuhurnya jam 9. Sholat apa kong? Zuhur, padahal masih jam 9 pagi. Ya, tapi kalau dikasih duit mau dia. Nah, ada yang seperti ini. Ya. Jadi ada orang yang sudah tua pikun seperti ini jamaah sekalian. Maka orang seperti ini dia tidak wajib apa-apa. Tidak wajib puasa dan juga tidak wajib fidyah. Kenapa? Seperti orang gila, sudah gugur taklif baginya. Tidak ada kewajiban apa-apa lagi. Jadi orang yang wajib fidyah adalah yang masih punya akal sehat dan badannya masih kuat. Ya. Jadi kesimpulannya ada berapa golongan yang boleh meninggalkan puasa? Ya, ada 5 ya. Musafir, orang yang sakit, haid dan nifas, wanita hamil dan menyusui, dan orang yang tidak memiliki akal. Jadi orang yang tadi membayar fidyah yang pertama adalah orang yang sakit, menahun, kemudian wanita hamil dan menyusui. Yang ketiga siapa? Kakek, nenek yang badannya masih sehat tapi belum pikun. Apa itu fidyah jamaah sekalian? Fidyah artinya memberikan makan kepada fakir miskin dari setiap puasa yang dia tinggalkan. Memberikan makan kepada fakir miskin dari setiap puasa yang dia tinggalkan. Dan fidyah itu harus berupa makanan pokok, baik mentah maupun matang. Tidak boleh fidyah itu dibayar pakai uang, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa fidyatu ta'ami miskin. Fidyah itu harus berupa makanan, berikan makan. Khawatir kalau dikasih uang dia tidak memanfaatkan dengan baik. Dikasih uang malah dibeliin rokok, malah dibuat paket data, ya kan?
maka ini tidak bermanfaat. Makanya harus berupa uang. Batasannya, ukurannya seperti apa? Ada perbedaan. Ada yang mengatakan 1 mud, tetapi yang benar fidyah itu sekali kita berikan yang bisa mengenyangkan dia. Jadi cukup misalnya istri kita 10 hari nggak puasa karena ya sedang hamil atau menyusui misalnya, maka cukup kita beli nasi padang 10 bungkus atau nasi kotak 10 bungkus, kita berikan kepada 10 orang fakir miskin, ya, atau satu keluarga anaknya semua ada 10 misalnya, sudah cukup kita berikan satu keluarga. Mudah atau tidak jamaah sekalian? Mudah, cukup sekali. 1 hari 1 bungkus, 10 hari berarti 10 bungkus. Ya, enggak perlu buat sarapan, buat mindonya, buat makan siang, buat sore, enggak. Jadi cukup sekali. Kalau mau lebih silahkan. Itu dianggap sebagai sedekah. Kapan fidyah itu diberikan? Fidyah itu boleh diberikan di setiap hari dianggap puasa. Hari ini enggak puasa, malamnya bayar fidyah. Hari ini dia tidak puasa, malamnya bayar fidyah. Boleh. Atau nanti saja di jumlah. Jadi dia baru bayar fidyah setelah lewat dari bulan Ramadan. Maka ini juga diperbolehkan. Yang nggak boleh sekarang bayar fidyahnya, karena dia sudah tahu besok bakalan nggak puasa. Iya. Jadi itu sedikit tentang masalah fidyah. Pembahasan berikutnya jamaah sekalian berkaitan dengan puasa, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di dalam melaksanakan ibadah puasa ada 2 hal yang perlu kita capai jamaah sekalian. Yang pertama, kita harus berusaha bagaimana agar puasa kita sah. Yang kedua, kita harus berusaha bagaimana agar puasa kita itu diterima, bukan hanya sah. Karena tadi saya sampaikan, Rasulullah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Mereka itulah yang dianggap puasanya sah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ya, maka dari sini harus kita betul-betul pahami jamaah sekalian, bahwa puasa yang diterima, puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi hakikat puasa yang benar adalah menjadikan diri seseorang menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maksudnya dia juga harus meninggalkan maksiat. Jadi percuma puasa kalau maksiat jalan terus. Apa kata sahabat Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wa da'il ajar wa la takun yauma saumika wa yauma fitrika sawa." Apabila engkau berpuasa, maka hendaknya telingamu, penglihatanmu, matamu, lisanmu juga harus ikut berpuasa. Jangan sampai hari puasamu itu seperti hari di mana engkau tidak berpuasa. Percuma puasa tapi matanya jelalatan. Sore dia ngabeberang atau ngabuburit jemaah. Sore dia ngabuburit. Ya, kalau tujuannya beli iftar silahkan, tapi kadang dia nongkrong pinggir jalan, ada perempuan lewat dia godain. Ya, percuma dia puasa seperti ini jamaah sekalian. Percuma dia puasa tapi telinganya selalu mendengarkan musik. Percuma dia puasa tapi kerjanya main game terus. Percuma dia puasa tetapi ketika dia berselancar di internet, yang dia cari adalah gambar-gambar perempuan yang tidak menutup aurat. Dia download, malamnya dia murojaah. Maka percuma dia puasa sama sekalian. Ya, hati-hati. Percuma dia puasa tetapi sering nongkrong di depan televisi.
nonton sinetron-sinetron, ya, adegan-adegan pacaran, adegan-adegan nikah, ya kan, padahal bukan suami istri. Ini nggak boleh. Makanya kalau bisa Ramadan, televisi kita apain? Hancurin, beri buang, ganti channel-channel dakwah. Percuma aja mas sekalian, dia puasa tapi maksiat jalan terus, puasa tapi ya tidak sholat, puasa tetapi kerjaannya tidur terus, habis subuh tidur, bangun-bangun menjelang maghrib, ya, ketika dibangunin kan tidur. Orang puasa ibadah, ya, maka ini tidak benar. Makanya Rasulullah mengatakan, malam yada qaula zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu. Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Ini perkara-perkara yang itu bisa menyebabkan puasa kita tidak diterima. Yang kedua, fikihnya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya kalau kita mengalami hal-hal berikut ini, berarti puasa kita batal, wajib untuk diqodho. Yang pertama dan yang kedua, al-aqlu wasyurbu amda. Jelas, makan dan minum dengan sengaja, sawaun kana qalila au kasira, baik makanan yang dia makan itu sedikit atau banyak. Sedikit, secuil, misalnya dia sahur lupa sikat gigi, kemudian dia berasa ada sisa daging misalnya, atau ada sisa nasi misalnya, dia tahu, malah dia telan. Kenyang maka agak, batal mah iya. Jadi walaupun sedikit dia sadar, batal. Au kasiro, atau banyak, sengaja, udah tahu dia puasa makan. Namun fa in akala aw syariba nasiya fala qada alaihi wala kafarata wala isma alaihi. Barang siapa yang makan dan minum di siang hari bulan suci Ramadan, dia lupa atau dia tidak tahu hukumnya, maka silahkan dia tetap melanjutkan puasanya, tidak ada dosa dan tidak ada kafarat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Barang siapa yang berpuasa kemudian dia makan dan minum karena lupa, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, karena saat itu Allah memberikan makan dan minum kepadanya, walaupun yang dia makan itu banyak. Ya, misal pokoknya dia biasa kalau jam 11 siang pasti ke warung Padang, dan dia nggak tahu kalau dia sedang berpuasa. Ini biasa terjadi di awal puasa. Jam 11 dia pesan nasi Padang, yang dirasakan memang sangat lapar. Habis 1 piring, nambah lagi 2 piring, ya, tambah lagi es teh hangat kalau ada, ya. Nah, udah habis, diingetin sama tukang, Pak, Bapak emang nggak puasa? Astagfirullahaladzim. Ya, baru ingat ya mas kalian, maka puasanya sah. Puasanya sah. Kalau kita melihat ada saudara kita yang seperti ini, kita biarin atau kita ingetin? Kita ingatkan, karena itu merupakan kesalahan. Ini kenapa? Fa inna ma at'amahullah wa saqa, karena saat itu Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Jadi ini poin yang pertama. Yang kedua, membatalkan puasa adalah makan dan minum atau yang semakna darinya, yaitu memasukkan zat makanan sebagai pengganti dari makanan. Infus. Maka hukum orang yang berpuasa di infus, puasanya batal. Kenapa? Karena infus sebagai pengganti dari zat makanan. Bagaimana dengan suntik? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, suntik itu ada 2 macam. Yang pertama, jika suntik itu tujuannya sebagai pengganti dari zat makanan,
maka batal. Kalau suntik itu hanya sebagai bentuk pengobatan, seperti misalnya sekarang pemerintah sedang menggalakkan vaksin, suntik vaksin, maka vaksin tidak membatalkan puasa. Sekali lagi, suntik vaksin tidak membatalkan puasa. Ya, yang penting vaksinnya itu halal. Tapi kalau vaksinnya itu haram, terdapat unsur babinya, maka kita tidak boleh vaksin dengan vaksin tersebut. Kenapa? Karena tidak ada yang sifatnya darurat. Dikatakan darurat kalau kita bakal mati kalau nggak divaksin. Ya. Nah, kemudian yang ketiga di antara pembatal puasa adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Iya, yaitu dengan cara dia berusaha untuk memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Dia memasukkan jarinya, dipegang tenggorokannya gitu supaya muntah. Akhirnya muntah, maka batal puasanya. Yang keempat dan yang kelima adalah al-haid wan nifas. Haid dan nifas, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, batal walaupun itu terjadi sebentar lagi mau masuk waktu maghrib. Yang keenam adalah al-jima, berhubungan suami istri, melakukan hubungan intim di siang hari bulan suci Ramadan, maka ini termasuk dosa besar. Selain puasanya batal, dia juga wajib mengkodok puasa yang dia tinggalkan itu. Dia juga telah melakukan dosa besar, dan dia juga wajib membayar kafarat. Dan kafaratnya itu adalah kafarat mughallazah, kafarat yang berat. Yang pertama, dia harus merdekakan budak. Budak saat ini ada atau tidak? Tidak ada. Maka yang kedua, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 60 hari berturut-turut. 60 hari jamaah sekalian. Kalau misalnya di hari yang ke-51 dia sengaja nggak puasa, berarti dia harus apa? Ulang dari awal lagi. Kalau dia tidak mampu menjalani hukuman yang kedua ini, dia wajib memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin. Dan kafarat ini tidak seperti kafarat sumpah yang sifatnya pilihan. Kalau ini dia harus tempuh yang pertama, kalau nggak bisa yang kedua, kalau nggak bisa baru yang keberapa? Yang ketiga. Inilah disebut namanya kafarat mughallazah. Istrinya yang diajak bersetubuh wajib bayar kafarat atau tidak? Dilihat. Kalau dia ridho, suka sama suka, berarti dua-duanya bayar kafarat. Beda kalau dipaksa, diikat misalnya, maka suaminya aja yang bayar. Nah, bagaimana kalau lupa melakukan ini? Batal gak puasanya? Tidak, sama seperti makan dan minum. Tapi mana mungkin dia orang lupa ya gitu ya. Iya. Jadi itu jamaah sekalian. Dan jima yang dia wajib membayar kafarat mughallazah ini apabila dilakukan di siang hari bulan suci Ramadan. Tapi kalau itu dilakukan ketika qada Ramadan, maka tidak wajib bayar kafarat. Iya. Juga di antara hal yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Seperti seorang yang melakukan onani, masturbasi, menikmati gambar-gambar wanita yang tidak senonoh, maka kalau dia sampai melakukan air mani, puasanya itu batal dan dia berdosa. Wajib bayar kafarat nggak jemaah? Tidak. Yang wajib bayar kafarat hanya yang melakukan jima saja. Iya, itu beberapa pembatal puasa, ya. Yang wajib untuk kita tinggalkan. Maka untuk melengkapi pembahasan ini, ada hal-hal yang boleh dilakukan bagi orang yang berpuasa. Artinya
puasanya tetap sah dan hukumnya boleh. Walaupun banyak masyarakat kita menganggap itu batal. Karena ingat, menentukan suatu perbuatan membatalkan puasa kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita tetapkan itu pembatal puasa. Di antara perbuatan yang boleh ketika berpuasa di antaranya adalah al-ghuslu litabarrud. Mandi untuk mendinginkan badan. Boleh. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah beliau mengguyur kepalanya ketika berpuasa karena beliau merasakan panas, haus. Jadi boleh mandi, baik dia mandi di kolam renang, dia berenang begitu ya, atau mungkin kalau di belakang rumahnya ada kali dia ngojai, boleh. Ya, boleh. Bagaimana kalau dia kentut dalam air? Kentut dalam air ya kan. Masalah fikih yang sering dulu dikatakan kalau kentut dalam air batal gak puasa jemaah? Tidak batal. Ya, tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu ada benda yang masuk ke mulut kemudian ke lambung. Kalau kentut air masuk larinya kemana? Ya gak tahu saya. Nah, jadi tidak membatalkan puasa. Demikian pula boleh ketika berpuasa kita tetap berkumur-kumur ketika berwudu atau di luar berwudu, boleh. Berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung tapi tidak bersungguh-sungguh. Wa balik fil istinsaki illa an takuna shaima. Jadi boleh berkumur-kumur jemaah dan tidak harus menguras apa yang ada di mulut kita. Habis dia berkumur-kumur kemudian dia ludahin semuanya begitu. Tidak, cukup sekali saja. Apa yang tersisa dari air kumur-kumur itu tidak mengapa. Boleh. Ya. Makanya dari sini jamaah sekalian, enggak ada istilahnya puasa itu enggak boleh nelan ludah. Jadi menelan ludah boleh. Kadang ada orang yang takalluf memberatkan diri, di mana dia setiap menit meludah, dia kumpulin dulu ludahnya itu. Ya, itu tidak ada jamaah sekalian. Jadi menelan ludah boleh. Atau juga orang yang punya penyakit asma biasanya dia semprot itu ya di mulutnya, itu juga masih diperbolehkan karena sifatnya hanya sedikit dan hanya cairan yang hanya sedikit seperti kita berkumur-kumur, tidak perlu membuang semua apa yang ada di mulut kita. Juga ketika kita berpuasa boleh melakukan hijamah, yaitu berbekam. Yang penting dia tidak lemas. Boleh ketika berpuasa bercumbu, berpelukan dengan istri selagi dia mampu untuk menahan syahwatnya. Ya, tidak mengapa. Enggak harus ketika Ramadan suaminya disuruh ngungsi sana pergi, jangan deket-deket. Enggak harus ya mas kalian, boleh. Ya, namun tentunya ciuman, pelukan yang tidak menimbulkan syahwat, seperti dia mencium anaknya, boleh. Kalau misalnya dia mencium berpelukan sampai mengeluarkan air madhi, maka makruh puasanya, dibenci. Kalau sampai keluar air mani berarti batal puasanya. Ya. Nah, kalau memang dia tidak merasa aman, sulit untuk menjaga syahwatnya, baru dia ngungsi daripada dia terjerumus ke dalam jima. Juga boleh ketika berpuasa di waktu subuh dia mendapati junub. Artinya kalau dia misalnya semalam mimpi basah atau berhubungan dengan istrinya, kemudian dia bangun kesiangan jam 6, maka dia boleh berpuasa tanpa sahur. Ya, walaupun dia mandinya belakangan. Sama seperti halnya misalnya dia bangun 5 menit atau 10 menit lagi azan subuh, dia bangun dalam kondisi junub, maka dia boleh mendahulukan sahur dulu baru dia mandi. Jangan mandi sambil sahur. Jadi sahur dulu jamaah sekalian. Saya sahur baru dia mandi walaupun sudah dikumandangkan azan. Karena orang yang junub tidak menghalangi baginya untuk berpuasa.
Boleh juga bersiwak, sikat gigi sedang puasa, boleh. Kalau pakai odol boleh nggak? Boleh. Yang penting odolnya jangan banyak-banyak dan juga tidak memiliki rasa yang kuat. Jangan dia pakai odol tapi ada rasa nanas, anggur, ya. Odol apa itu? Kodomo ya. Jangan. Jadi boleh dia sikat gigi pakai odol tapi sedikit saja. Jangan pakai odol yang memiliki rasa yang kuat. Watib, memakai wangi-wangian, boleh. Kemudian wal adhan, memakai minyak rambut, boleh. Wal kuhl, pakai celah, boleh. Wal qatrah, pakai tetes mata, boleh. Semua itu boleh. Menangis ketika puasa, batal enggak jamaah? Batal kalau air matanya sedot gitu ya. Tapi tidak batal. Menangis itu tidak membatalkan puasa. Boleh ketika puasa mencicipi makanan. Ingat ya, mencicipi makanan, bukan nyobain makanan. Kalau mencicipi makanan, dia ambil, kemudian dia tempelin di lidah untuk mengetahui rasanya, asin, manis, pahit. Kemudian dilopeh lagi, itu mencicipi. Beda kalau dia ambil satu centong, dia uyup. Namanya ini apa? Ini namanya nyobain. Bedain itu. Jadi kalau mencicipi diperbolehkan. Ya, itulah perkara-perkara yang boleh. Tapi kebanyakan kita menganggap itu tidak diperbolehkan. Kemudian pembahasan yang terakhir dari fikih puasa. Udah datang tadi di blog. Sajudi udah datang. Belum. Nah, iya. Sunnah-sunnahnya ini, adab-adabnya saya jelaskan secara ringkas. Di antara adab-adab yang ini merupakan sunnah penyempurna puasa kita, walaupun kita tidak mengerjakannya juga nggak apa-apa ya, tapi kurang sempurna. Di antaranya adalah makan sahur. Jangan tinggalkan makan sahur, walaupun posisi kita kenyang. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Apa bukti berkahnya makan sahur? Malaikat mendoakannya. Innal malaikata yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya para malaikat mendoakan orang-orang yang sedang makan sahur. Dan dengan makan sahur kita jadi kuat, nggak lemas. Bahkan termasuk perkara yang tidak disenangi dalam syariat, ketika dia beribadah pura-pura lemas. Nah itu jamaah sekalian, justru kita tampakkan harus menjadi orang yang kuat. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid du'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Bagaimana kalau posisi kita kenyang, karena sebelum tidur makan nasi goreng misalnya, bangun masih begah perut misalnya, maka tetap dia makan sahur, walaupun dengan minum kopi, energen, atau juga minum air untuk mendapatkan keberkahan sahur. Apa kata Nabi? Tasahharu walau bijar'atim ma. Makan sahurlah walaupun dengan meminum seteguk air. Dan yang perlu kita perhatikan, adab makan sahur itu adalah diakhirkan, bukan diawalkan. Berapa batasan waktu makan sahur dan azan subuh? Anas bin Malik menyebutkan Rasulullah makan sahurnya itu seukuran membaca ayat Al-Quran 50 ayat. Maka yang sunnah kalau azan subuh jam 4:30, maka sahurnya jam berapa? Jam 4. Kalau azan subuh jam 4, maka makan sahurnya jam 4:30. Begitu? Ya enggak ya, jam 3:30. Jadi setengah jam sebelum subuh. Itu yang sunnah jamaah sekalian. Ya, bukan malah diawalkan. Bukan malah ini dia sahur jam 2, jam 2:30 udah makan sahur. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan di antara dampak negatif dari makan sahur diawalkan, yang pertama dia menyelisihi sunnah. Nabi sahurnya jam berapa tadi? Setengah jam sebelum subuh.
Dia 2 jam sebelum subuh udah sahur. Mukhalifus sunnah. Yang kedua, biasanya orang yang sahur jam segitu laparnya pun lebih cepat. Jam 10, jam 11 perut udah keroncongan. Apalagi kalau sahurnya pakai apa? Indomie ayam bawang tok. Ya, maka biasanya orang itu lebih mudah lapar. Juga biasanya kalau orang sahur jam segitu, jam 2, jam 3, biasanya kalau orang ngantuk, makan kenyang, bawaannya mau ngapain? Tidur. Ya, tidur, bangun-bangun jam 8. Orang-orang pada sholat duha, dia sholat subuh. Jadi sunnahnya itu diakhirkan. Kalau memang sahur itu sunnahnya diakhirkan, maka dari sini batillah anggapan adanya imsak. Maka di dalam puasa itu tidak ada istilah imsak. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa imsak termasuk perkara muhdas, perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Ya, walaupun di mana-mana sudah teriak-teriak imsak, imsak, atau ada alarm yang berbunyi imsak, imsak, maka kita masih boleh makan, masih boleh minum. Berjima boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh jamaah sekalian. Yang penting patokannya kapan itu? Azan. Kalau sudah terdengar azan, sudah hentikan dari makan dan minum. Lalu bagaimana kalau kita baru makan sahur nih, tinggal beberapa suap azan? Nabi menyebutkan, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yada'u hatta yaqdiya hajatahu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar panggilan azan subuh sedangkan piring masih di tangannya, jangan dia taruh dulu sampai dia menyelesaikan semuanya. Boleh kita habiskan jamaah. Menghabiskan apa yang ada di piring, bukan menghabiskan apa yang ada di baskom. Ya. Jadi ini keringanan. Walaupun kita terlambat sahur, boleh. Tapi jangan disengaja. Kadang sebagian orang itu sengaja, sambil dia pegang HP, ya, dia taruh teh atau kopi di sampingnya. Kata istrinya, "Pak, kok nggak ada minum-minum? Tungguin azan." Kalau sudah azan subuh baru dia minum, salah. Ini namanya menyengaja, seperti itu. Kemudian juga di antara adab puasa jamaah sekalian, hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan meningkatkan sifat dermawan. Allah adalah zat yang maha al-karim, yang maha dermawan di bulan suci Ramadan. Lebih dermawan di bulan suci Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Maka demikian pula kita sebagai hambanya harus berlomba-lomba untuk sedekah. Jangan pelit, jangan koret, jangan medit untuk memberikan sedekah khususnya di bulan suci Ramadan. Dan sedekah yang paling utama adalah memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Apa kata Nabi SAW? Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala yang tidak menguranginya sedikit pun. Ya, ini keutamaan memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, baik berupa makanan atau berupa uang. Juga boleh kita menyegerakan zakat, boleh menyegerakan zakat dari haulnya. Haul misalnya bulan Dzulhijjah, kemudian disegerakan di bulan Ramadan, itu diperbolehkan. Nah, juga di antara adab yang perlu kita perhatikan adalah berdoa. Berdoa ketika berbuka. Ini yang perlu saya tekankan. Berdoa ketika berbuka ada 2 macam. Berdoa sebelum datangnya waktu maghrib dan berdoa ketika berbuka. Berdoa sebelum datangnya waktu maghrib ini adalah waktu yang sangat mustajabah. Menjelang maghrib bukan kita sibuk mempersiapkan buka, tapi kita persiapkan buka puasa itu sebelumnya. Kalau sudah 5 menit, 10 menit sebelum azan maghrib, udah kita menghadap ke arah kiblat, ajak keluarga kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Rasulullah bersabda, "Inna lis-shaimi da'watan la turad." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak akan ditolak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, waktu tersebut adalah waktu ketika menjelang berbuka. Kenapa? Saat itu dia sedang berpuasa, dan yang kedua dia sedang berada di puncak lapar dan haus. Sehingga ketika dia berdoa, insya Allah doanya itu akan dikabulkan. Kalau kita sudah mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita mulai dengan membaca apa? Bismillah. Bismillah. Kita mulai dengan memakan rutob, kurma mengkel kalau ada. Kalau tidak ada, kurma matang. Terserah mau kurma ajwa, kurma sukari, kurma palem, kurma majmul ataupun yang lainnya. Dia dahului dengan makan kurma. Terserah mau 1 butir, 2 butir, 3 butir, yang penting dahulukan dengan makan kurma. Setelah makan kurma, minum air putih. Setelah itu baru dia membaca doa, zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Bukan membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karena doa ini landasannya lemah. Jadi yang benar tadi, zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Selesai, terserah mau makan lontong-lontong kalau ada, mau makan gorengan silahkan. Setelah itu segera ke masjid sholat berjamaah. Ini agar kita bisa menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat maghrib berjamaah. Jadi salah ketika dia mendengar azan, dia sholat dulu baru berbuka. Dan juga diantara adabnya, makan jangan terlalu kenyang. Karena setelah maghrib kita diperintahkan untuk mengerjakan ibadah yang lain, yaitu sholat tarawih. Karena kalau kenyang berat. Makanya kalau kita buka puasa, jangan maruk apa aja mau dibeli. Ketika dia nyari iftar, ngelihat ada lontong dia beli, ada es campur dia beli, es dawer, es apa segala macam, dia beli semuanya. Ketika pas berbuka, dia tidak memakan semuanya. Nah, jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang fiqhus siyam, ya, yang telah saya sampaikan secara singkat, padat, lengkap, ya, dengan waktu 90 menit, ya. Yang penting itulah poin-poinnya, karena ini bagian dari bekal yang perlu kita persiapkan, yaitu berbekal diri dengan al-ilmu. Nah, Ustadz, jika saat berpuasa gusi suka berdarah, bagaimana? Kadang saat puasa gusi saya suka berdarah, dan untuk menunggu berhenti suka lama. Kadang saya capek berkumur-kumur untuk menghilangkan darahnya. Seperti setelah berwudu, mohon nasihatnya. Iya, darah yang timbul dari mulut, maka itu membatalkan puasa jika ditelan. Maka orang yang punya penyakit seperti ini, dia berusaha untuk berkumur-kumur, ya. Kalau memang ada yang ketelan di luar dari kemampuan dia, maka tidak mengapa. Jadi jangan kita mempersulit, ya. Tapi di malam harinya, atau dia harus segera untuk berobat, bagaimana caranya agar darah itu tidak terus keluar. Jadi pada intinya dia berusaha dulu, ya. Yang penting itu tidak membatalkan puasanya. Jika ada seorang yang baru masuk Islam, bertepatan pertengahan Ramadan, apakah orang tersebut harus menggenapkan puasanya sampai 30 hari? Tidak. Jadi orang yang masuk Islam di tanggal
15 Ramadan misalnya, maka dia hanya wajib puasa 15 hari, yaitu setelah dia masuk Islam. Adapun 15 hari sebelumnya dia tidak wajib qada. Kenapa? Karena dia dalam kondisi masih kafir, masih ada penghalang. Jadi sekali lagi, dia tidak wajib qada. Iya. Kalau yang menjadi pertanyaan, kalau dia masuk Islamnya jam 10 pagi misalnya, apakah setelah dia masuk Islam dia wajib puasa begitu sampai maghrib? Tidak. Tidak. Dia mulai puasa besoknya. Apa hukumnya membayar puasa ketika sudah mendekati Ramadan? Misalnya H-10 misalnya. Misalnya sekarang nih baru dia qada Ramadan. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh jamaah sekalian. Sebagaimana perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha, karena kesibukannya mengurus suaminya, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Beliau baru bisa qada puasa itu di bulan Sya'ban. Maka ini menjelaskan kepada kita boleh menunda qada. Yang penting jangan sampai masuk ke Ramadan berikutnya. Kalau sampai detik ini dia belum qada, misalnya dia punya utang 30 hari dia belum qada, dosa, termasuk dalam hadis tadi. Dia harus bertobat dengan taubat nasuha. Iya. Tapi tentu yang paling utama adalah bersegera dalam melaksanakan qada. Kalau bisa di bulan Syawal, sebelum melaksanakan puasa sunnah Syawal. Ketika berbuka lebih afdol mengikuti azan di masjid atau di televisi, ya, maka tidak ada yang lebih utama. Yang utama adalah mana yang dia lebih yakin. Kalau dia lebih yakin azan di televisi, yang penting azan untuk Jakarta dan sekitarnya ya, bukan azan untuk daerah Aceh, beda. Iya, maka kalau sudah terdengar azan, kita lihat di TV udah azan, nggak apa-apa. Kita segera untuk berbuka, iya, dan kita yakin sudah masuk waktunya. Atau dia mengikuti azan di masjid. Tapi biasanya azan di masjid itu yang muadzin ngapain dulu dia? Buka dulu. Ya. Makanya dia boleh buka dulu tapi hanya sekedar minum aja. Dia minum baru azan. Jangan dia makan kolak dulu. Baru dia azan. Kesian. Rumah sekitar masjid mungkin kapan azannya, lama banget ya. Iya, jadi nggak apa-apa. Dia mengikuti azan yang ada di televisi, ya. Tapi jangan juga menjelang maghrib kerjaannya cari-cari azan duluan, merubah channel ini, nggak ada yang azan duluan. Iya. Justru kita berusaha untuk apa tadi menjelang berbuka jamaah? Berdoa. Dan apakah ada ketentuan banyaknya orang ketika membayar fidyah? Tadi ketentuannya, batasannya adalah bisa apa? Mengenyangkan. Itu maksudnya ya, kalau pertanyaannya berapa ukurannya? Yaitu mengenyangkan. Ya, kita beli nasi kotak gitu ya, launya kayak tadi misalnya ayam bakar sama lalaban, cukup. Itu untuk membayar 1 hari. Bagaimana cara membayar fidyah? Karena sudah lewat, sudah lama, lupa dari saat balik. Ya, kalau lupanya ini karena kesengajaan, maka dia telah berdosa. Kewajiban yang ditinggalkan karena sengaja, percuma dia qada. Maka wajib bagi dia untuk bertaubat. Jadi untuk berikutnya perbanyak puasa sunnah dan perbanyak sedekah untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nah,
Untuk menyelingi pertanyaan ini, karena ada buku saya lupa ini ya. Siapa yang bisa menjawab? Biar gak ngantuk. Siapa saja orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa? Silakan. Silakan, Pak. Terus. Lihat lagi. Terus, Pak. Orang sakit terus. Yang gak ditanya diem. Iya, sakit terus haid. Terus apa lagi? Nah, iya, tadi Pak. Siapa yang bisa jawab? Bacakan ayat yang menjelaskan kewajiban puasa. Iya, Pak, silakan, Pak. Naam, ahsan, barakallahu fiik Pak Yasin. Berikutnya, siapa saja tadi orang yang wajib bayar fidyah? Ada 3. Silakan. Antum, Pak, ya. Wajib bayar fidyah. Wanita hamil menyusui terus. Waduh, hilang catatannya. Orang yang pikun. Orang yang tua pikun. Benar atau salah ini? Salah paham namanya ini. Badannya kuat tapi belum pikun. Terus satu lagi apa? Satu lagi adalah orang yang sakit menahun. Nah ini nggak apa-apa. Siapa yang bisa menjawab? Apa kafarat jima di siang hari bulan suci Ramadan? Nah, silakan, Pak. Hah? Apa saja? Kafarat jima. Iya. Apa saja itu? Memerdekakan. Terus? Iya, terus yang ketiga? Iya. Nah, yaitu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Wah, masya Allah kita bisa besar. Yang perempuan gimana? Yang akhwat. Nah, Pak akhwat juga. Iya. Yang akhwat. Sebutkan hal-hal yang tidak hal-hal yang membatalkan puasa. Panitianya ada kan? Ada, iya. Panitianya. Iya, terus. Iya. Udah cukup yang dengar panitia aja. Kita lanjutkan pertanyaan. Kalau lagi puasa, boleh tidak nonton YouTube orang yang lagi makan? Iya. Gimana ya? Boleh nggak ya? Jamaah sekalian, kalau ada tujuan yang positif, misalnya memang dia ingin buat kue, buat apa gitu ya, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau misalnya itu tidak ada tujuan, sia-sia, justru malah bikin kepengen, ya, maka ini tidak boleh. Ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yashab." Apabila hari puasamu itu janganlah engkau melakukan perbuatan yang sia-sia. Melihat orang makan di YouTube ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Saya yakin ketika dia lihat orang makan itu, jadi kepengen apa? Pengen makan. Ini ada godaan malah dia deketin begitu loh. Iya. Hukum orang yang berpuasa pas dengar azan maghrib langsung seperti orang yang balas dendam. Maaf, makan minum yang sangat banyak. Ini tidak baik. Ya, ini tidak baik. Rasulullah menyebutkan
dalam hadisnya di mana kita disuruh untuk buka puasa dengan yang mudah-mudah, kayak tadi berbuka dengan rutop, berbuka dengan kurma, ya. Boleh pakai yang lain, pakai kolak misalnya, pakai es kelapa, tapi jangan banyak-banyak, seakan-akan balas dendam. Emang apaan puasa balas dendam gitu ya? Iya. Kemudian selama ini saya puasa sunnah Daud. Puasa sunnah Daud yang yaumul bid, tapi niatnya kodok puasa. Kodok puasa waktu menyusui dan hamil. Waktu itu sudah bayar fidyah berupa uang. Dan untuk selanjutnya saya gak usah mengkodok lagi ya Pak Ustadz. Dan bagaimana dengan puasa-puasa yang sudah dibanyak, apa saya gugur pahalanya Pak Ustadz? Iya. Jadi memang ada dua pendapat tadi saya sampaikan. Ya, ada yang mengatakan fidyah sama kodok, tetapi cukup apa? Fidyah saja. Jadi tidak perlu untuk mengkodok. Dan tidak boleh ya dia menggabung puasa sunnah dengan puasa kodok. Karena puasa kodok adalah kewajiban sendiri, adapun puasa sunnah dia adalah syariat tersendiri, sehingga tidak bisa digabung antara amalan sunnah dan amalan yang wajib. Bagaimana jika puasa-puasa yang lalu lupa untuk dikodok, dengan kondisi tidak tahu kalau tidak puasa harus diganti puasanya, belum berilmu, maka dia harus bertaubat dengan taubat nasuha, jangan mengulangi lagi, ya. Dan perbanyak puasa sunnah, perbanyak sedekah, karena itu bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau wanita bersama wanita lainnya menempuh jarak 85 km dan nginep atau kembali lagi tanpa nginep, apakah sudah termasuk safar? Iya, termasuk safar. Wanita yang menempuh perjalanan 85 km maka dia termasuk safar, walaupun bersama wanita lain dikatakan safar, sehingga dia kalau tidak ada mahram dia telah melakukan dosa besar. Rasulullah mengatakan la tusafil mar'atu ila ma'azi mahramin, tidak boleh safar wanita tanpa mahram. Ini kata Nabi. Walaupun bersama perempuan-perempuan yang lain sama tetap tidak diperbolehkan. Adakah ancamannya agar Anda lebih mudah nurut, tidak bermudah-mudah lagi untuk motoran dengan teman-teman wanita lainnya yang sering ngajakin dan Anda juga menikmatinya Ustadz? Ya, perempuan motoran. Maka kalau antum punya hobi, kalau misalnya anti punya hobi touring, ya udah touring bareng suami. Selain refreshing, kita juga dapat apa? Pahala. Jadi tidak boleh perempuan, akhwat, ya touring motoran bersama akhwat yang lainnya, apalagi sampai batas safar. Kalau dia muter-muter Tangerang doang gitu ya, BSD Tangerang gitu ya, nggak apa-apa, boleh, karena itu bukan safar. Jadwal minum obat saya tiga kali satu hari dan sampai bulan Mei. Bagaimana Pak Ustadz? Konsultasikan ke dokter. Bagaimana kalau misalnya ditunda minum obatnya? Kalau misalnya dokter bilang oh jangan, bahaya, maka ya sudah, berarti nanti kita masuknya orang yang sakit tidak mampu untuk berpuasa dan kodok. Tapi kalau misalnya bisa ditunda, misalnya minumnya malam hari dan tidak mengapa 2 kali sehari, maka wajib untuk tetap berpuasa. Bagaimana hukum orang yang berpuasa tetapi menjalani pekerjaan berat yang memberatkan puasanya? Haruskah qadha? Yang pertama, dia harus berusaha ya agar tidak melakukan pekerjaan yang berat. Tapi kalau memang itu adalah suatu tuntutan, nggak bisa dia tinggalkan. Dan kalau dia tinggalkan madaratnya banyak, maka tetap dia bekerja, berusaha. Kalau nggak kuat, bakal mati, bakal pingsan misalnya, maka dia boleh berbuka. Berarti dia termasuk dalam kategori orang yang apa? Sakit, dan dia wajib untuk mengqadha. Wajib mengqadha bukan fidyah, karena dia masih mampu untuk mengqadha. Karena orang yang wajib fidyah itu bagi orang yang tidak mampu untuk apa?
kodok puasa. Kalau puasa udah bertahun-tahun belum dibayar dan lupa berapa jumlahnya, tadi saya katakan hendaklah dia bertaubat dengan taubat nasuha, perbanyak puasa sunnah dan perbanyak sedekah, karena itu merupakan salah satu cara agar dosa-dosa kita diampuni. Saya punya asma, apabila asma saya kambuh di saat saya sedang saum, saya pakai obat semprot. Apakah itu membatalkan puasa saya? Tadi saya sampaikan batal atau tidak? Tidak. Tidak batal, boleh. Apa yang ana lakukan ketika orang tua ana menyuruh ana untuk melakukan amalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang biasa orang tua ana lakukan seperti yasinan setiap malam Jumat. Sedangkan jika ana tidak melakukan apa yang disuruh orang tua, maka ana akan diusir dari rumah, karena menurut orang tua ana itu sesat, tidak sesuai dengan mereka. Apakah ana tutup melakukan yang disuruh orang tua dengan hati yang mengingkari atau seperti itu apa Ustaz? Iya, kita harus tahu prinsip taat kepada orang tua. Rasulullah mengatakan la ta'ata fi makhlukin fi maksiatin, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat. Artinya kita harus berupaya, berusaha untuk menolak perintah orang tua tersebut sebisa mungkin dan dengan cara yang bijak. Makanya awali dakwah di keluarga adalah dengan menampakkan akhlak yang baik, agar mereka itu merasa nyaman dengan hijrah yang kita lakukan. Jangan mudah menyalahkan, jangan ketika memberikan penjelasan sifatnya itu menggurui. Kalau kita lebih baik dengan orang tua, ya minimalnya misalnya kalau gajian kita kasih hadiah, kita bangun tidur duluan. Bagi perempuan misalnya langsung dia cuci piring, ngepel, cuci baju. Insya Allah orang tua akan menganggap ini adalah perubahan yang positif. Beda kalau misalnya perubahannya itu jadi dia malas-malesan, ya. Kalau ngomong pinter, suka debat orang tuanya, tapi sholat subuh bangun kesiangan, nggak mau cuci baju, malas, ya. Maka pasti orang tuanya akan mengira itu adalah suatu hal yang tidak baik. Kalau sudah berusaha tapi orang tua marah, bakal mengusir, ya sudah, gimana lagi? Kita berusaha untuk meminimalisir, ya. Artinya kalau kita diusir, madharatnya lebih besar. Bagi perempuan tentu madharatnya lebih besar kalau diusir, dia harus ngontrak, harus apa gitu ya. Ya sudah, dia pelan-pelan, ya mungkin datangnya terakhir, atau gimana caranya untuk meminimalisir. Tapi dia jangan merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Dia harus berusaha untuk mencari cara agar bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Iya. Jadi itu jamaah sekalian. Cukup? Sampai jam berapa? 10 ya? Ini emang buat satu sesi 15. Ya masih banyak nih hadiahnya nih. Saya tanya lagi ya. Apa yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka? Tadi sempat saya singgung di awal-awal. Iya. Yang mencermati insya Allah paham. Iya, silakan Pak. Gimana? Kedermawanan Allah kepada manusia. Ya, itu bisa. Ada lagi yang lain? Silakan Pak. Iya, Masya Allah, bagus. Ini. Itu betul ya. Jadi yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga, di mana Allah Subhanahu Wa Taala banyak mensyariatkan ibadah yang tidak disyariatkan pada bulan-bulan yang lain. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan berapa tahun? Tunjuk tangan. Wih, semuanya sangat. Ini Pak, silakan Pak.
83 tahun, silakan. Siapa yang bisa menjawab apa ancaman, siksaan, azab bagi orang yang meninggalkan puasa secara sengaja? Silakan. Iya, dirobek mulutnya sampai apa namanya? Seperti itu ya, ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan dan menunda qada Ramadan. Iya, silakan. Nah, kemudian saya kira cukup ya. Nanti ini mungkin ustadz berikutnya. Demikian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian. Semoga kajian ini bermanfaat dan terus bersabar sampai sesi terakhir, karena yang belum merasakan capek, jenuh, berarti belum merasakan manisnya menuntut ilmu. Ya, artinya yang namanya thalabul ilm harus butuh perjuangan, sabar, ngantuk bukannya pulang tidur, tapi dia berusaha untuk menghilangkan ngantuknya. Insya Allah ini merupakan amalan yang sangat utama. Orang yang hadir di majelis ilmu tidak akan ada ruginya. Maka dari itu, ya, ikuti terus. Insya Allah setelah ini ada Ustazuna Abu Faris Yudi Kurnia yang akan menyampaikan tentang materi apa? Tarawih ya. Kemudian nanti juga ada Ustaz Jajang, ya, Ibnu Hajar akan menjelaskan tentang amalan 10 hari terakhir. Ini tema-tema sangat bagus, ya. Kita buat dengan daurah seperti ini, ya enak. Artinya kita nggak perlu susah payah baca satu buku. Kadang kan ada orang yang lebih mudah memahami ilmu itu dengan mendengar. Ini kesempatan bagi dia untuk memahami agama dengan benar. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.